Selamat menyaksikan. Di sebelah sudut wilayah Serang, terdapat sebuah sekolah yang sungguh luar biasa. Di sekolah tersebut, terdapat anak-anak yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mentalnya. Sekolah inklusi menjadi suatu sekolah yang menyambut semua siswa tanpa memandang jenis kelamin, etnis, latar belakang layaknya sosial, ekonomi, hingga kebutuhan pendidikan. Semua murid dapat belajar, berkontribusi, dan melakukan semua aspek dalam kehidupan di sekolahnya. Hati saya sungguh riang gembira ketika mendengar anak penyandang difabel mendapatkan prestasi di kancah provinsi, nasional, hingga internasional. Ia bernama Aidil, yang saat ini duduk di bangku kelas 3 SMP. Ia merupakan seorang tunarungu yang berusaha untuk mendapatkan prestasinya melalui kreativitasnya. Dengan didampingi oleh seorang guru yang hebat, seluruh siswa di sekolah ini bisa melakukan aktivitasnya dengan giat dan bersemangat. Berangkat dari teori dekonstruksi Derrida, ia telah menjelaskan bahwasannya dekonstruksi Derrida dapat memberikan pemahaman baru akan identitas penyandang disabilitas. Individu yang selalu tergantung dengan orang lain ini kemudian diposisikan sebagai kaum marginal. Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan dan kesadaran. Seperti halnya pada kaum disabilitas yang masih mendapatkan diskriminasi di ranah kancah umum. Pada teori ini dapat menghasilkan identitas sosial baru kepada para penyandang difabel, seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya konsep teori dekonstruksi ini mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru, yang awalnya disabilitas ini hanya dianggap sebelah mata. Akan tetapi, melalui teori dekonstruksi ini, ternyata orang-orang yang mengalami disabilitas pun bisa mendapatkan kesuksesannya, sehingga mereka mendapatkan identitas sosial baru di masyarakat. Disabilitas tidak selalu terpaku pada hal negatif yang melalui teori dekonstruksi ini. Orang-orang disabilitas yang awalnya hanya dianggap sebagai beban keluarga dan masyarakat, ternyata orang-orang disabilitas pun bisa berperilaku secara produktif seperti orang-orang pada umumnya. Kalau inklusif itu kan sebenarnya adanya di sekolah umumnya. Kalau di kita itu udah berbentuk sekolah khusus. Adapun kendala yang memang guru-guru hadapi gitu di sekolah hadapi, yang pertama memang keinginan orang tua ya.
Jadi keinginan orang tua itu tidak seimbang dengan kemampuan anak gitu. Misalnya orang tua pengennya anak bisa baca tulis ngitung, sedangkan anak itu sendiri kan tidak mampu gitu. Orang tua terlalu memaksakan gitu. Makanya tugas kita itu merubah mindset orang tua itu gimana caranya bahwa belajar itu tidak mesti baca tulis ngitung dalam kelas, bahwa ketika bermain, ketika berbelanja mungkin itu bisa disebut dengan belajar seperti itu. Karena kan yang dibutuhkan itu kemandirian. Sebenarnya sama-sama anak luar biasa dan anak berkebutuhan sama-sama gitu. Kalau di Banten sendiri kan memang sudah berubah jadi pendidikan khusus. Nah, sedangkan selain Banten kan masih sekolah luar biasa. Sebenarnya masih sama-sama naungannya ya di sini gitu, di pendidikan khusus sendiri gitu. Hanya bedanya nama saja, di dalamnya itu semuanya itu ya siswa-siswa disabilitas. Adapun yang memahami untuk kebutuhan anak itu yang pertama sarana dan prasarana ya yang mendukung ya. Terutama memang kenapa dia harus diadakan ramah disabilitas, karena kan kalau tidak ada sarana prasarana buat anak-anak misalnya tunanetra kan mungkin kita harus menyediakan guiding block kayak gitu kan, itu sama aja ramah disabilitas gitu menyediakan. Nah, ada misalnya toilet yang khusus seperti itu. Jadi intinya kebutuhan itu ya sarana prasarana yang melengkapi buat anak-anak berkebutuhan khusus yang memang berbeda dengan orang-orang pada umumnya seperti itu. Adapun untuk menciptakan rasa semangat pada anak, pertama memang gurunya harus aktif, kreatif, inovatif ya. Misalnya, kok anak ini tidak bisa membaca, gimana caranya sebagai guru kita memodifikasi biar anak itu minat dan bakatnya itu ya keluar gitu. Misalnya, anak ini kok nggak mau baca ya gimana cara kita modifikasi dengan gambar-gambar kah, mungkin gambar dengan benda konkret kah gitu, seperti itu. Jadi dari gurunya sendiri. Hal tersebut pun dibuktikan dengan banyaknya para penyandang disabilitas yang mendapatkan prestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Melalui teori ini, dengan berbagai pemaknaan difabel dapat memberikan kontribusi nyata dalam berbagai aspek. Melalui teori dekonstruksi, orang-orang yang mengalami disabilitas pun bisa membantu dan bekerja sama dengan orang-orang yang non-disabilitas dengan cara apapun. Maka dari itu, pelayanan terhadap orang disabilitas harus dimaksimalkan supaya terjadi keselarasan antara orang yang disabilitas dan orang yang non-disabilitas dalam hal bekerja sama. Melalui teori dekonstruksi, orang-orang disabilitas dapat terbuka ruangannya untuk mereka berekspektasi dalam hal akademis maupun praksis. Dengan melalui teori ini pun, orang-orang disabilitas dapat memiliki hak-haknya sebagai warga negara dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang setara dengan orang-orang yang non-disabilitas dalam kancah pendidikan dan pelayanan publik. Namun, melalui pendidikan inklusi, anak disabilitas ini kemudian bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal untuk bisa bersaing demi mendapatkan prestasi di segala bidang. Nama Ideal kelas berapa? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Baik. Nah, jadi
ideal di sini kan kata ibunya sudah memiliki banyak prestasi ya Bu ya di bidang provinsi. Lomba ya, berapa? Dua kali ya. Bikin apa? Itu ya, bikin hantaran. Jadi anak ini itu sebenarnya anak cerdas gitu kan, dan berbakat juga. Jadi sekali kita itu ngajarin sekali, kita juga berkali-kali, tapi anak ini cuma sekali diajarin langsung bisa, gitu, langsung ngerti gitu. Bahkan lebih bagus dari kita cara membuatnya. Gitu. Misalnya kita cuma ngeliatin gambar aja, oh udah saya tahu gitu. Jadi dia bikin sendiri gitu. Nah kebetulan karena dia baru pertama kali lomba di provinsi itu udah juara gitu, udah juara 2 gitu, kemarin nasional juga juara gitu kan, anak kami juga. Jadi kita itu udah ya alhamdulillah gitu, udah mengikuti nasional, bahkan ada internasional. Udah yang internasional itu mengikuti ini jadi kemarin sempat dapat di Jogja gitu kan. Jadi diundang kita buat ikut ke Penang, Malaysia itu nasional ya. Alhamdulillah gitu, perwakilan dari Indonesia nya gitu. Nah, sekarang ini juga mau apa namanya, insya Allah nanti mudah-mudahan ya nanti di tingkat nasionalnya juga mudah-mudahan dapat. Jadi 2 kali, yang pertama bikin kreasi barang bekas dari limbah, yang kedua bikin hantaran buat pernikahan. Terus kan ibu sebagai tenaga pengajar nih Bu, untuk bisa mengajari anak-anaknya itu melatihnya itu seperti apa Bu, ada teknik? Iya banyak sekali. Memang kita ngelatih itu nggak seperti ini dilatih ya. Kita ngelatih itu dari anak kecil gini. Jadi yang kita latih itu pertama perkenalan dulu gitu, nggak mudah. Nah, itu ya ada yang cerdas kan, memang langsung bisa. Ada yang memang ya, lambat gitu ya, macam-macam. Tapi memang ya yang kita ajarkan secara langsung gitu. Ya kita ibu belajar, kamu belajar, ibu bikin, kamu bikin. Mesinnya enggak, misalnya tuh kamu bikin itu enggak. Jadi saya bikin, anak ini juga bikin. Terus cara melihat bakat anak-anaknya itu kayak gimana sih gitu. Iya. Kalau ini bakatnya ini, Iya. bakatnya ini. Nah memang kita coba misalnya ini cobalah di misalnya di olahraga. Kok dia olahraganya kenapa sih kok kayak malas gitu. Iya. Kita coba deh di musik. Ternyata musik lebih antusias. Nah kita besok coba lagi olahraga, oh ternyata masih begitu. Besok coba lagi musik, lebih lancar musik, oh ternyata anak ini lebih musik gitu. Jadi kita itu butuh nggak harus kamu harus di sini gitu kan, nggak, bukan kita. Jadi kita hanya mencoba, kamu coba di bagian ini, di bagian A, di bagian B, bagian C. Misalnya A itu misalnya tata boga, B itu misalnya keterampilan atau misalnya seni atau apa gitu. C itu olahraga. Ternyata bagian bagus itu bagian misalnya olahraganya gitu. Ya, jadi begitu. Ya udah, nanya. Cepet ya. Dari ideal nih, ideal berarti dari kelas SD Bu ya? SD umum, SMP di sini ya. SMP di sini. SD dari umum, kalau ini SD-nya, TK-nya dari sini. Karena ini kan kebetulan nggak tahu kalau di sini ada sekolah berkebutuhan khusus gitu. Jadi lulus SD baru di sini. Ya udah, mungkin cukup segini aja Bu wawancaranya gitu. Jadi kami habis ini akan mungkin memvideokan aktivitas sekolah di sini gitu Bu ya. Jadi gitu aja. Makasih banyak ya Bu, makasih banyak Ideal. Terima kasih. Sama-sama. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat tidak boleh memberikan pandangan negatif terhadap orang-orang penyandang disabilitas. Karena tidak disangka-sangka, orang yang memiliki disabilitas ini justru lebih unggul dibandingkan orang lain pada umumnya. Kau bisa saja patahkan kakiku, tapi tidak dengan mimpi-mimpiku.
Kau juga bisa saja lumpuhkan tanganku, tapi tidak dengan semangat perjuanganku. Perjuangan kita masihlah sangat panjang. Semangat kita haruslah tetap membara demi merebut altar kemenangan. Bertabur mutiara kecintaan tenaga pendidik pada muridnya, menjadi saksi perjuangannya. Manusia-manusia kuat itu adalah kita, dan jiwa-jiwa yang kuat itu adalah kita.